Jadi saya mencatat beberapa poin ya. Tuhan itu cukup berfirman untuk menjadikan segala sesuatu betul, Bang Zuma. Ya, firman itu adalah yang menginisiasi di dalam diri Allah. Bang Zuma harus belajar berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Kata bedanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan firman-Nya. Nah, dan firman ini kata benda, itu adalah nomina. Nah, jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu, betul. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3, tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ya, saya pengen tahu itu dapat literasi dari mana. Nih, kata logos, kita studi kata. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word and the word was God and the word was God. Coba lihat di sini menggunakan kata logos. Studi lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nomina, Bang Zuma. Ini nomina. Kata benda, artinya kalau Bang Zuma mengatakan firman itu adalah keinginan, itu salah. Logos itu adalah nomina. Bang Zuma belajar dari mana logos itu adalah keinginan. Bedakan kehendak, bedakan logika atau logos. Logos dalam bahasa Yunani, logic dalam bahasa Inggris, logika atau ilmu dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan firman itu keinginan, waduh, itu sangat ditentang oleh iman Yahudi dan Kristen. Karena menurut studi kata sekalipun firman itu adalah nomina. Ya, coba bantah saya, data saya yang menunjukkan bahwa firman itu adalah keinginan. Coba nanti ditunjukkan kepada saya itu dari mana. Kemudian firman itu menjadi daging. Berarti dia bukan lagi firman, dia menjadi daging. Loh, ketika Bang Zuma percaya firman Allah menjadi kitab yang Bang Zuma sebut dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu tidak lagi adalah firman-Nya Tuhan? Apakah firman Tuhan di dalam kitab itu menjadi hilang karena dia menjadi buku? Kalau di dalam iman Bang Zuma firman menjadi kitab, di dalam iman kami firman menjadi manusia. Apa bedanya? Coba nanti Anda sebutkan perbedaannya pada hal apa? Gitu ya. Jadi untuk menutup kebingungan, kalau Bang Zuma bilang firman menjadi manusia, itu bingung sekali firman itu. Lalu bagaimana dengan imanmu firman menjadi buku? Itu juga perlu dijawab. Ada dua tugas Bang Zuma di sini. Yang keempat, Yesus penyampai firman. Loh, kalau Yesus penyampai firman, coba lihat dalam Yohanes 8 ayat 24. Ya, apa kata Yesus di sini? Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus adalah penyampai firman yang bukan dari dunia ini. Ini ucapan Yesus sendiri. Bagaimana Bang Zuma membantah ucapan Kristus sendiri yang mengatakan bahwa dia datang dari atas? Adakah nabi-nabi yang pernah mengklaim bahwa dia datang dari atas, Bang Zuma? Apakah Elia, Musa, Henok, atau nabi yang manapun mengaku datang dari atas? Coba ini dipertimbangkan ya. Jadi tugas Bang Zuma itu adalah bagaimana firman itu keinginan menurut studi kata Yunani ini. Coba dijelaskan, saya pengen tahu. Yang kedua, firman itu menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, dia kehilangan firman. Lalu bagaimana dengan firman menjadi buku? Apakah dia kehilangan firman di dalam kitab itu? Yang ketiga, Yesus menyampai firman. Yang keempat, roh itu adalah makhluk. Kalau roh itu adalah makhluk, Yesus berkata Allah itu roh. Apakah Allah itu makhluk menurut Yesus? Apakah Anda menganggap Yesus itu sesat? Kalau Anda menganggap Yesus itu sesat, lalu kenapa Anda menggunakan perkataan Yesus untuk menentang argumentasi saya? Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu roh. Dan kalau Anda tidak percaya, berarti Anda mengatakan Allah itu adalah makhluk. Dan Anda di satu sisi menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya, tapi Anda sendiri juga membantah ucapan Yesus. Bagaimana Anda menjelaskan ketimpangan pemahaman Anda tentang klaim Anda ini? Ya, coba dijelaskan. Dari mana firman itu keinginan menurut studi kata tadi? Lalu firman menjadi daging, bagaimana dengan iman Anda? Firman menjadi buku. Apakah dia kehilangan firman? Yang ketiga, Yesus penyampai firman. Penyampai firman yang datang dari atas dan bukan dari dunia. Dan roh itu adalah makhluk. Berarti Yesus berbohong. Tapi kenapa Anda menggunakan ucapan Yesus untuk membantah saya? Begitu.
Ya, silakan.